Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan tetap lanjutkan pembahasan soal tes P3K tahap K3. Ini sudah program yang ke-8. Kali ini kita akan membahas soal teknis pedagogi tentang teori belajar dari Skinner, Bandura, Gagne, Brunner, Piaget, Maslow, dan kerucut pengalaman Edgarda. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama, Bu Rani adalah seorang guru TK yang akan mengajarkan indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan motorik kasar berupa gerakan pesawat terbang. Bu Rani memberikan contoh gerakan pesawat terbang kepada peserta didiknya. Ilustrasi yang diberikan Bu Rani sesuai dengan teori A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Jadi kalau seperti ini memberikan contoh, maka adalah bagian dari teori Bandura. Jadi teori Bandura itu adalah teori belajar sosial. Teori ini menekankan pada 1. Komponen kognitif dari pikiran, 2. Pemahaman, 3. Evaluasi. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Hasilnya akan digunakan sebagai panduan untuk bertindak. Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meskipun tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya. Disinilah peran elemen sosialnya, bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Jadi di soal tadi, anak-anak bisa menirukan gerakan motorik kasar yaitu seperti pesawat terbang karena telah dicontohkan oleh Bu Rani. Jadi itu adalah pemodelan. Soal 2A. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat bujur sangkar oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan A. Belajar dengan penemuan bermakna, B. Belajar dengan penemuan tidak bermakna, C. Belajar menerima yang bermakna, D. Belajar menerima yang tidak bermakna. Jadi kalau Ausubel yaitu menekankan pada belajar dengan penemuan bermakna. Soal 2B. Menurut tokoh dari teori belajar ini, seseorang memperoleh pengalaman terutama melalui penerimaan, bukannya melalui penemuan. Informasi verbal, ide-ide, dan hubungan antar ide-ide terjadi secara bersamaan. Menurutnya, pembelajaran terjadi apabila siswa dapat menghubungkan fenomena baru dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan belajar itu mesti sesuai dengan keterampilan siswa dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Tokoh yang dimaksud adalah A. Brunner, B. Gagne, C. Ausubel, D. Skinner, E. Bandura. Jadi ini sama dengan soal 2A tadi, jawabannya itu adalah Ausubel. Mengaitkan suatu atau menghubungkan suatu fenomena baru dalam struktur pengetahuan mereka. Dan ini adalah teori belajar Ausubel, yaitu teori belajar bermakna, meaningful learning. Dimensi belajar menurut Ausubel itu adalah penerimaan atau penemuan dan hafalan bermakna. Belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajaran dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Ini contohnya tadi yaitu peserta didik mampu menemukan ciri-ciri dari bujur sangkar dengan cara mengaitkan pengetahuan sebelumnya yaitu tentang bangun datar. Jadi dia kaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan
yang sudah ada dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Namun, bila pembelajar tidak mampu mengaitkan informasi dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan. Jadi ingat, untuk teori belajar audible yaitu adalah belajar bermakna, meaningful learning. Soal ketiga. Gracia adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Gracia dan terkadang memberikan acungan jempol saat Gracia menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan guru tersebut menganut teori dari A. Ausubel, B. Piaget, C. Brunner, D. Skinner, E. Bandura. Berarti ini yaitu memberikan penguatan. Ini adalah teori dari Skinner. Kita lihat teori belajar Skinner yaitu berupa hukuman dan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah konsekuensi yang akan meningkatkan probabilitas atau kemungkinan suatu perilaku terjadi. Jadi, kalau penguatan diberikan akan meningkatkan kemungkinan perilaku terjadi. Jadi, anak akan berlomba-lomba untuk meningkatkan perilaku tersebut. Kalau hukuman atau punishment itu adalah konsekuensi yang akan menurunkan probabilitas atau kemungkinan suatu perilaku terjadi. Kemudian penguatan itu ada dua, ada yang penguatan positif, itu adalah penguatan yang berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Contohnya hadiah, bisa berupa permen, kado, makanan, atau berupa perilaku, senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, mengacungkan jempol, bertepuk tangan, atau penghargaan berupa nilai A juara 1. Jadi kalau di soal tadi, Gracia mendapatkan acungan jempol dan tepuk tangan itu berupa penguatan positif. Penguatan negatif itu adalah penguatan yang berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk penguatan negatif antara lain, menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Contoh menggeleng, kening berkerut, atau muka kecewa. Jadi penguatan, baik berupa penguatan positif atau negatif, ini sesuai dengan teori belajar Skinner. Soal 4A. Anak perempuan bermain boneka, seakan-akan boneka itu adalah saudaranya. Ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap perkembangan A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Sensori motor. Jadi tahap perkembangan menurut teori Piaget ini ada 4. Jadi kalau anak masih sering bermain boneka dan menganggap boneka itu adalah saudaranya, ini berada pada tahap praoperasional. Ya, ini adalah teori belajar Piaget. Tahap perkembangan yang pertama, sensori motor, yaitu usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pencapaian utamanya, pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks yang diarahkan oleh tujuan. Praoperasional, usianya 2 sampai 7 tahun. Pencapaian utamanya, perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia nyata. Jadi simbolnya bagi dia tadi itu adalah boneka, untuk melambangkan itu adalah saudaranya. Pemikiran masih terus egosentris dan berpusat. Lalu yang ketiga, operasional konkret. Usianya 7 sampai 11 tahun. Pencapaian utamanya, perbaikan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru meliputi penggunaan pengorganisasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak berpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Kemudian untuk operasional formal yaitu di atas 11 tahun. Pencapaian utamanya adalah pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan.
Masalah didapat melalui penggunaan eksperimentasi sistemik. Jadi ada 4 tahapan perkembangan menurut teori Piaget: sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang menggunakan boneka dan dianggap sebagai saudaranya yaitu pada usia 2-7 tahun, yaitu tahap pra-operasional. Soal 4B. Pada suatu pembelajaran, siswa aktif menggali pengetahuan dengan cara mengamati struktur materi pembelajaran berupa pengetahuan faktual atau fakta yang terdiri dari peristiwa, fenomena, simbol, dan fakta lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu fase dalam teori belajar menurut Piaget, yakni A. Eksplorasi, B. Pengenalan konsep, C. Aplikasi konsep, D. Refleksi, E. Evaluasi. Jadi nanti kita bahas yaitu ada 3 fase dalam teori belajar menurut Piaget. Nah, kalau yang ini, siswa aktif menggali pengetahuan dengan cara mengamati struktur materi pembelajaran berupa pengetahuan faktual, ini adalah eksplorasi. Teori belajar Piaget, ada 3 fase pembelajaran. Yang pertama, fase eksplorasi, di mana merupakan fase pembelajaran siswa aktif menggali pengetahuan dengan cara mengamati struktur materi pembelajaran. Kedua, fase pengenalan konsep merupakan fase di mana siswa aktif melakukan konseptualisasi dari fakta yang diamati. Ketiga, fase aplikasi konsep merupakan fase di mana siswa mengaplikasikan atau menggunakan konsep yang telah dipelajarinya. Jadi yang pertama itu eksplorasi dulu, menggali pengetahuan, baru pengenalan konsep, baru yang terakhir aplikasi konsep. Soal selanjutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Rekonstruktivistik, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Jadi jelas ya di sini tingkah laku itu adalah behavioristik. Teori belajar behavioristik itu adalah sebuah teori belajar yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan mode pelatihan dan pembiasaan semata. Soal selanjutnya, tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang dalam proses pembelajaran berdasarkan teori kebutuhan Maslow adalah A. Lebih mengutamakan memberikan reinforcement positif, B. Membuat peraturan pendisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa, C. Menerima dan menghargai pendapat siswa saat melakukan diskusi, D. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, E. Mengembangkan iklim kelas yang harmonis dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat menghormati dan menyayangi dan tidak saling mencemooh. Jadi di sini yaitu kasih sayang. Jawaban yang tepat itu adalah yang E. (6B) Dalam pembelajaran, Burani menerapkan teori belajar Maslow. Di antara pilihan jawaban di bawah ini, manakah kegiatan peserta didik yang menggambarkan keinginan akan penghargaan? A. Peserta didik menyimak penjelasan guru karena terdorong oleh rasa ingin bebas dari hukuman. B. Peserta didik melakukan tugas dari gurunya karena sudah menjadi kewajibannya. C. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru karena dorongan ingin mendapatkan peringkat tinggi. D. Peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru karena dorongan akan rasa ingin tahu yang tinggi. E. Peserta didik aktif berdiskusi karena dorongan rasa ingin mendapatkan banyak teman. Jadi di sini yaitu menggambarkan keinginan akan penghargaan. Contohnya di sini adalah peringkat tinggi. Jadi jawabannya adalah C. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru karena dorongan ingin mendapatkan peringkat tinggi. Teori belajar Piaget, ada 3 fase pembelajaran. Yang pertama, fase eksplorasi,
di mana merupakan fase pembelajaran siswa aktif menggali pengetahuan dengan cara mengamati struktur materi pembelajaran. Kedua, fase pengenalan konsep merupakan fase di mana siswa aktif melakukan konseptualisasi dari fakta yang diamati. Ketiga, fase aplikasi konsep merupakan fase di mana siswa mengaplikasikan atau menggunakan konsep yang telah dipelajarinya. Jadi yang pertama itu eksplorasi dulu, menggali pengetahuan, baru pengenalan konsep, baru yang terakhir aplikasi konsep. Soal 7A. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat yang dilakukan guru pada mata pelajaran materi sejarah agar peserta didik mendapat pengalaman belajar bermakna menurut Edgarda adalah dengan A. Meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat bersejarah. B. Mengajak dharma wisata ke tempat sejarah. C. Menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat bersejarah dan peninggalannya. D. Meminta siswa membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah. E. Mengajak siswa untuk menonton pameran museum secara virtual. Jadi kalau menurut kerucut pengalaman Edgarda yang mendapat posisi terbawah dengan ingatan sampai 90% itu adalah dengan kalau misalnya sejarahnya mempelajari tempat-tempat sejarah yaitu dengan diajak langsung dharma wisata ke tempat sejarah. Jadi tidak hanya sekedar menonton atau melihat media gambar, dibaca. Jadi memang diajak langsung ke tempat-tempat sejarah. 7B. Dalam sebuah pembelajaran, Pak Gandhi menerapkan kerucut pengalaman Edgarda saat materi kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan yang paling sesuai diterapkan Pak Gandhi adalah A. Memfasilitasi peserta didik untuk membersihkan lingkungan secara kelompok. B. Menyajikan gambar tentang cara mencuci tangan menggunakan sabun cair. C. Mendemonstrasikan cara menyapu kelas dengan sapu. D. Menayangkan video pembelajaran tentang kebersihan lingkungan sekitar. E. Mengkondisikan peserta didik memerankan cerita tentang kebersihan lingkungan sekitar secara kelompok. Jadi sama dengan yang tadi, yang paling besar itu akan ingat ingatan anak yaitu dengan keterlibatan langsung, yaitu memfasilitasi peserta didik membersihkan lingkungan secara kelompok. Jadi anak itu terlibat langsung. Jawabannya adalah A. Ini adalah kerucut pengalaman Edgarda. Di samping ini ada persentase yang akan diingat anak, kemudian tingkat keterlibatan. Pada saat anak mengerjakan hal yang nyata, contohnya yang tadi, membersihkan lingkungan secara langsung, atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah, melakukan simulasi atau bermain peran, maka yang diingat anak itu yaitu 90%, karena anak berbuat langsung di sana. Kemudian kalau menyajikan atau presentasi, berarti anak terlibat, diingatannya yaitu 70%. Terlibat dalam diskusi, yaitu 50%. Kemudian untuk lihat demonstrasi, lihat video atau film, lihat gambar dan diagram, ini adalah visual, diingatan anak yaitu 30%. Kemudian untuk mendengarkan, ini verbal 20%. Kemudian membaca 10%. Jadi yang paling bawah itu adalah berbuat, anak berbuat langsung. Ingatannya sampai 90%. Dan ini adalah teori belajar Ausubel, yaitu teori belajar bermakna, meaningful learning. Dimensi belajar menurut Ausubel itu adalah penerimaan atau penemuan dan hafalan bermakna. Belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajaran dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Ini contohnya tadi yaitu peserta didik mampu menemukan ciri-ciri dari teori belajar Piaget. Ada 3 fase pembelajaran. Yang pertama fase eksplorasi, di mana merupakan fase pembelajaran siswa aktif menggali pengetahuan dengan cara mengamati struktur materi pembelajaran. Kedua, fase pengenalan konsep merupakan fase di mana siswa aktif melakukan konseptualisasi dari fakta yang diamati.
Ketiga, fase aplikasi konsep merupakan fase di mana siswa mengaplikasikan atau menggunakan konsep yang telah dipelajarinya. Jadi yang pertama itu eksplorasi dulu, menggali pengetahuan, baru pengenalan konsep, baru yang terakhir aplikasi konsep. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dan bermanfaat untuk menjawab soal pada tes tahap ketiga nanti. Doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus tes tahap ketiga dan dinyatakan ASN P3K. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.